Pasar investasi emas Indonesia mencatatkan kinerja yang sangat kuat pada kuartal kedua 2026. Berdasarkan laporan Gold Demand Trends kuartal kedua 2026 yang dirilis World Gold Council atau WGC pada 31 Juli 2026, permintaan emas batangan dan koin di Indonesia melonjak 40% secara tahunan atau year on year. Total permintaannya mencapai 15 ton. Kinerja tersebut terjadi ketika harga emas dunia memasuki fase konsolidasi dan mengalami koreksi setelah sebelumnya sempat mencetak rekor pada awal tahun. Berdasarkan data Trading Economics per 31 Juli 2026, harga emas dunia berada di level sekitar $4.042 per ons troy. Harga tersebut melemah 1,47% dalam perdagangan harian dan telah terkoreksi 6,41% sejak awal tahun atau year to date. Meski harga sedang melandai, minat masyarakat Indonesia terhadap emas justru tetap tinggi. Lonjakan permintaan ini menunjukkan bahwa semakin banyak investor yang memandang emas bukan sekadar sebagai aset untuk mencari keuntungan dalam jangka pendek. Emas kini semakin dilihat sebagai instrumen pelindung nilai atau safe haven, terutama ketika kondisi ekonomi masih penuh ketidakpastian dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Head of Asia Pasifik di luar Cina sekaligus Global Head of Central Bank's World Gold Council, Xia Caifan, menilai ketahanan pasar emas Indonesia didorong oleh perubahan perilaku investor yang semakin matang. Menurutnya, investor Indonesia tidak lagi hanya bereaksi terhadap kenaikan atau penurunan harga dalam jangka pendek. Semakin banyak masyarakat yang mulai menempatkan emas sebagai aset strategis untuk investasi jangka panjang. Perubahan cara pandang ini menjadi penting karena emas dinilai dapat membantu menjaga nilai kekayaan ketika terjadi tekanan inflasi, pelemahan mata uang, maupun ketidakpastian ekonomi. Di tengah pelemahan rupiah dan prospek ekonomi domestik yang masih dibayangi berbagai risiko, emas menjadi salah satu pilihan aset yang dianggap mampu menjaga daya beli dalam jangka panjang. Secara global, total permintaan emas pada kuartal kedua 2026 relatif stabil di level 1.269 ton. Permintaan emas batangan dan koin dunia justru turun tipis 3% secara tahunan menjadi 307 ton. Namun, jika dilihat secara kumulatif sepanjang semester pertama atau 6 bulan pertama 2026, permintaan emas global masih tumbuh 2% menjadi 2.522 ton. Nilai permintaan tersebut mencapai sekitar 380 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, meskipun pasar emas mengalami tekanan dan pergerakan harga yang berfluktuasi, minat terhadap logam mulia secara global masih tetap kuat. Salah satu faktor yang menopang pasar emas dunia adalah meningkatnya pembelian oleh bank sentral. Pada kuartal kedua 2026, pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia melonjak 62% secara tahunan menjadi 289 ton. Polandia dan Tiongkok menjadi dua negara yang memimpin pembelian emas tersebut. Aksi pembelian ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi cadangan devisa. Peningkatan kepemilikan emas oleh bank sentral juga menunjukkan bahwa logam mulia masih dipandang sebagai aset penting untuk menjaga stabilitas dan memperkuat cadangan negara. Konsistensi pembelian bank sentral diperkirakan akan tetap menjadi salah satu penopang harga emas dunia, meskipun arus dana ke instrumen ETF emas sempat melambat akibat koreksi harga. Berbeda dengan investasi emas batangan dan koin, sektor perhiasan masih menghadapi tekanan. Secara global, permintaan perhiasan turun 17% secara tahunan menjadi 278 ton. Penurunan tersebut terjadi karena tingginya harga emas membuat konsumen lebih berhati-hati dalam membeli perhiasan. Tren serupa juga terjadi di Indonesia. Permintaan emas untuk perhiasan menyusut 10% secara tahunan dan telah mengalami penurunan selama 13 kuartal berturut-turut. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara emas sebagai produk konsumsi dan emas sebagai instrumen investasi. Ketika harga emas tinggi, pembelian perhiasan cenderung melemah. Namun, minat terhadap emas batangan dan koin justru dapat meningkat karena dipandang sebagai aset untuk menjaga nilai kekayaan. Di sisi lain, permintaan emas dari sektor teknologi tumbuh 2% secara tahunan menjadi 80 ton. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan semikonduktor berteknologi tinggi serta pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal tersebut menunjukkan bahwa emas tidak hanya dibutuhkan sebagai instrumen investasi atau bahan baku perhiasan. Logam mulia ini juga memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi modern. Memasuki paruh kedua 2026, sejumlah faktor diperkirakan akan memengaruhi arah pasar emas. Senior Markets Analyst World Gold Council, Louis Street, menyebut pergerakan ETF emas di pasar barat akan dipengaruhi oleh imbal hasil real, ekspektasi kebijakan moneter Amerika Serikat, serta pergerakan dolar AS. Sementara itu, aktivitas perdagangan emas di luar bursa resmi atau over the counter dan tingginya minat investor di kawasan Asia diproyeksikan menjadi pendorong utama pasar. Dari sisi pasokan, total suplai emas pada kuartal kedua relatif stabil di level 1.269 ton. Produksi tambang meningkat 2% menjadi 966 ton dan mampu mengimbangi penurunan pasokan emas daur ulang sebesar 6%.
Di Indonesia, peluncuran roadmap ekosistem Bullion juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk investasi emas. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.